Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istia Fardianti, saya dari kelas 12 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab ketiga pada produk kreatif dan kewirausahaan yang berjudul metode perakitan produk. Metode perakitan produk sendiri terdiri dari 3 subtopik. Yang pertama ada konsep lini perakitan. Lini perakitan sendiri dapat berupa manual maupun otomatis, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Dalam lini perakitan terdapat beberapa stasiun yang memiliki elemen kerja. Elemen kerja perlu diatur agar beban kerja pada stasiun merata dengan memeratakan beban kerja menggunakan line balancing, di mana pemerataan beban kerja dengan kemampuan dari pekerjaannya. Sementara performansi kerja dapat dihitung menggunakan KPI. Pemakaian KPI sesuai dengan jenis dan proses produksi atau pekerjaan. Adapun IDEF 0 yang menggambarkan pemerataan pekerjaan, input, kontrol, tools, proses, dan juga output. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian yang biasanya memiliki suku cadangan suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhirnya. Adapun permasalahan penting penyeimbangan lini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyeimbangan lini antar stasiun kerja, dan yang kedua, menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Dan berikut ini adalah karakteristik dari permasalahan assembly line balancing. Ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. Ada kendala keterdahuluan atau precedent constraint yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses prasyaratnya selesai. Bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. Tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Dalam hal ini, keseimbangan kapasitas antar stasiun kerja sangat penting bagi efisiensi dan produktivitas tata letak produk ini. Keunggulan dan kelemahan tata letak berdasarkan produk. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Keunggulan tata letak ini adalah ongkos dan penanganan material lebih rendah, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah, persediaan bahan setengah jadi rendah, pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah, dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Adapun kelemahan tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Ketidakfleksibelan, subscribe to view the full document, pekerjaan yang membosankan bagi pekerja, investasi mahal pada mesin-mesin khusus, kesaling bergantungan antar mesin pada suatu lintasan yang sangat tinggi, satu mesin mogok maka bisa menghentikan seluruh mesin. Yang kedua, ada konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Lini pabrikasi biasanya menggunakan mesin dan sulit untuk membuat keseimbangan karena diperlukan perubahan mekanis dan rekayasa. Sedangkan lini perakitan biasanya menggunakan tenaga kerja dalam prosesnya, sehingga mudah untuk menciptakan keseimbangan dengan memindahkan orang dari satu stasiun ke stasiun kerja yang lain. Yang ketiga, ada metode perakitan produk. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah
A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, GIS, dan lain-lain. Keuntungannya, bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat, dan dalam penggantian komponen yang rusak, dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Namun, kita harus membeli komponen tersebut dengan harga relatif mahal. B. Metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. C. Metode perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Yang keempat, ada jenis perakitan. Ada beberapa jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya, faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. A. Perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. B. Perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik mekanik gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk sebagai berikut. A. Produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. B. Produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya, proses perakitan motor dan mobil. Setelah mengetahui konsep lini perakitan, selanjutnya ada proses perakitan jaringan RT atau RWNet. Membangun RT atau RWNet didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT atau RWNet adalah memberdayakan pemakaian internet, di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan murah karena ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Konsep RT atau RWNet sebenarnya sama seperti warnet. Pemilik warnet akan membeli atau menyewa pulsa atau bandwidth dari penyedia internet atau ISP, misalkan Telkom, lalu dijual kembali ke pelanggan yang datang menyewa komputer untuk bermain internet, baik untuk membuka email, chatting, dan lain-lain. Membangun RT atau RWNet sederhana menggunakan mikrotik. RT atau RWNet mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Dalam membangun layanan RT atau RWNet sederhana dapat menggunakan mikrotik sebagai medianya. Setelah mengetahui proses perakitan jaringan RT atau RWNet, selanjutnya kita akan mempelajari line balancing. Line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antara proses secara seimbang, sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses sebelumnya. Line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen kerja dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan total harga idle time pada semua stasiun kerja untuk tingkat output tertentu, sehingga memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka mendapatkan utilisasi yang tinggi pada fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan produksi. Tujuan menyusun line balancing.
untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Jika dilakukan keseimbangan seperti ini, maka akan mengakibatkan ketidakefisienan kerja. Di beberapa stasiun kerja, di mana antara stasiun kerja yang satu dengan stasiun kerja yang lain memiliki beban kerja yang tidak seimbang. Dalam sebuah lintasan meliputi usaha yang umumnya merencanakan keseimbangan memiliki tujuan untuk mencapai suatu kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas, yaitu waktu, tenaga, dan material. Tujuan ini tercapai apabila A. Lintasan bersifat seimbang. Setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama nilainya, diukur dengan waktu. B. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya atau idle minimum di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. C. Jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Manfaat line balancing. Line balancing merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan produksi. Adapun manfaat dari line balancing atau keseimbangan lini ini adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan efisiensi proses atau improve process efficiency. B. Menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur atau reduce idle time. C. Mengurangi waktu proses secara keseluruhan atau reduce total processing time. D. Meningkatkan rasio pencapaian target produksi atau increase production rate. E. Meningkatkan profit atau increase profit. F. Mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan atau reduce waste and unnecessary cost. Penggunaan line balancing. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan lini produksi atau line balancing ini. A. Mengetahui take time setiap stasiun kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung take time adalah T sama dengan TA garis miring D, di mana T adalah take time, TA adalah time available atau waktu kerja bersih yang tersedia, D sama dengan D-min atau permintaan pelanggaran. B. Membuat rincian proses. Untuk memastikan keseimbangan, sangat penting untuk memahami hubungan dan urutan antara berbagai tugas dalam suatu proses. Membuat rincian proses mengidentifikasikan hubungan dan urutan di antara proses-proses yang berkaitan. C. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Sebagai rincian proses, harus diketahui waktu pengerjaan dan kemudian dijumlahkan menjadi total cycle time atau total waktu siklus pada stasiun kerja yang bersangkutan. Kita dapat menyajikannya dalam bentuk grafik agar mudah dilihat. D. Identifikasikan stasiun kerja yang dimiliki selisih. Langkah selanjutnya adalah identifikasikan stasiun kerja mana yang memiliki selisih waktu dengan siklus waktu yang ditetapkan, baik selisih waktu yang lebih tinggi maupun waktu selisih yang lebih rendah. E. Analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. Setelah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan penyeimbangan beban kerja, sehingga total waktu siklus stasiun kerja yang bersangkutan lebih rendah dari total siklus waktu stasiun kerja yang ditentukan. F. Evaluasi dan pemantauan hasil. Stasiun-stasiun kerja yang telah diseimbangkan proses dan tugasnya harus dievaluasi dan dipantau hasilnya. Hasilnya dapat disajikan melalui grafik keseimbangan. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. Berikut ini adalah masalah-masalah utama yang seringkali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Beagle pada tahun 1952. A. Kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. B. Menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Adapun tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi adalah sebagai berikut. A. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok. B. Adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Cara mencapai keseimbangan menurut Bufa pada tahun 1987. A. Penumpukan material. B. Penggerakan operator. C. Pemecahan elemen kerja. D. Perbaikan operasi. E. Perbaikan performansi operator. Rangka-langkah pemecahan masalah pada line balancing. A. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. B. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas.
C. Menetapkan precedence constraint jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. Metode pemecahan dalam line balancing. Ada beberapa metode-metode pemecahan masalah dalam line balancing, yaitu A. Metode heuristik, metode yang berdasarkan pengalaman, intuisi atau aturan-aturan empiris untuk memperoleh solusi yang lebih baik daripada solusi yang telah dicapai sebelumnya. B. Metode analisis atau matematis, metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. C. Metode simulasi, metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. Karena tidak memerlukan fungsi-fungsi matematis secara eksplisit untuk melakukan variabel-variabel sistem, maka model simulasi ini dapat digunakan untuk memecahkan sistem kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara matematis. Simulasi itu sendiri adalah duplikasi dari persoalan dalam kehidupan nyata ke dalam suatu model-model matematika yang biasanya dilakukan dengan memakai komputer. Keseimbangan lintasan atau line balancing produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses pabrikasi. Adanya kombinasi penugasan kerja terhadap operator ataupun grup operator yang menempati stasiun kerja tertentu juga merupakan awal masalah keseimbangan lintasan produksi, sebab penugasan elemen kerja yang berbeda akan menimbulkan perbedaan dalam jumlah waktu yang tidak produktif. Masalah yang terjadi pada keseimbangan lintasan dalam suatu lintasan produksi biasanya tampak adanya penumpukan material, waktu tunggu yang tinggi, dan operator yang menganggur karena beban kerja yang tidak teratur. Keseimbangan yang sempurna terjadi apabila persamaan keluaran atau output dari setiap operasi dalam suatu runtutan. Bila keluaran yang dihasilkan tidak sama, maka keluaran maksimum mungkin tercapai untuk lini operasi yang paling lambat untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan keseimbangan lintasan, yaitu dengan menyeimbangkan stasiun kerja sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. Semakin tinggi kecepatan lintasan, semakin banyak jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan, dan begitu pula sebaliknya. Precedence diagram. Precedence diagram merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja, serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang bertujuan untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan terkait. Adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah sebagai berikut. A. Simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli dari suatu proses operasi. B. Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. Operasi yang ada di pangkal panah berarti mendahului operasi kerja yang ada pada ujung panah. C. Angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. Istilah-istilah dalam line balancing. A. Waktu menganggur atau idle time adalah selisih atau perbedaan antara cycle time atau CT dan station time atau ST atau CT dikurangi ST. B. Keseimbangan waktu senggang merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur yang disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. C. Efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antara waktu operasi tiap stasiun kerja dan waktu operasi stasiun kerja terbesar. D. Efisiensi lintasan produksi merupakan rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus dikalikan jumlah stasiun kerja, atau jumlah efisiensi stasiun kerja dibagi jumlah stasiun kerja. E. Smoothness Index merupakan indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu. F. Workstation merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Setelah melakukan interval waktu siklus, maka jumlah stasiun kerja yang efisien dapat ditetapkan dengan rumus.
Sekian penjelasan mengenai metode perakitan produk dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.